Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat bersama di Mazmur 27 mulai ayat yang ke-9. Jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku, jangan menolak hamba-mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Hari ini banyak orang berdoa belum dijawab Tuhan. Hari ini orang banyak bergumul belum mengalami terobosan. Bahkan hidupnya nggak jelas. Bahkan apa yang dialaminya kok kelihatannya tambah ruwet. Sudah berdoa, sudah puasa, kok kelihatannya belum ada jalan terbuka. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan nggak dengar doamu. Bapak Ibu, meski mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa kita orang yang sudah dilahirkan kembali, kita ini hidup dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tuhan menyertai kita. Dia selalu mendengar semua yang kita katakan. Dia melihat dan memperhatikan apapun yang kita perbuat. Bapak Ibu, ketika engkau hidup di dalam Kristus, engkau terima Yesus, engkau mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru tinggal di dalam batinmu. Dia menyertai hidupmu, dia akan selalu membimbing jalanmu dan langkahmu yang harusnya setiap hari kita nurut dengan apa yang Tuhan mau, nurut apa yang Tuhan tuntun, sehingga perjalanan hidup kita ini berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Nah, hari ini banyak orang bergumul, hari ini banyak orang berdoa, doanya belum dijawab, dia sudah frustasi, dia sudah putus asa, kok Tuhan gak peduli lagi, kok Tuhan gak mau dengar lagi, apakah aku ini merasa berdosa, apakah aku ini layak apa tidak. Bapak Ibu, kalau engkau sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, engkau akuin dosamu dan engkau mulai komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-9, Dia Allah setia dan adil mengampuni dosamu, posisimu kudus suci seperti Tuhan. Dan itu harus dijaga setiap hari, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap hari kita bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kita harus koreksi hati kita, sehingga setiap hari posisi kita ini benar di hadapan Tuhan. Kalau posisimu benar di hadapan Tuhan, setan gak bisa sentuh kamu, setan gak bisa jamah kamu. Posisimu berada di pihaknya Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihakmu, Tuhan pasti akan membawamu mengalami kemenangan. Kalau sampai hari ini belum mengalami kemenangan, bukan berarti Tuhan tidak pernah dengar doamu. Bukan berarti Tuhan gak peduli dengan hidupmu. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Kadang Tuhan gak langsung menjawab doa kita. Kadang dibutuhkan ketekunan. Ketika kita berdoa pun, saya seringkali berdoa dari pagi sampai siang. Karena setiap hari saya puasa intermittent fasting. Saya makan jam 12 siang. Kadang pagi saya doa, setiap bangun tidur kita bersih-bersih, mandi dan beres-beres semuanya. Baru doa sampai siang. Seringkali saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tapi ketika saya selesai berdoa, kadang Tuhan bicara pada waktu di jalan, waktu di kamar mandi, waktu nyetir. Kadang Tuhan banyak bicara, banyak hal. Ketika saya belajar firman. Kadang ketika kita ini berdoa, Tuhan gak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan melihat ketekunan kita. Tuhan melihat semua kerinduan di dalam batin kita. Makanya Bapak Ibu, dibutuhkan ketekunan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan pernah capek. Engkau ketika capek dan lelah, rasanya putus asa, engkau tidak akan pernah melihat breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, ketika engkau mengalami rasa lelah dan capek dan jenuh, kadang itu menguji hati kita loh. Itu memurnikan hati kita. Ketika doamu belum dijawab Tuhan, ketika rasanya belum terjadi terobosan, belum terjadi breakthrough, nunggu Tuhan lama, berdoa rasanya kok Tuhan gak dengar-dengar. Dengerin baik-baik. Bukan berarti Tuhan murka, bukan berarti Tuhan menolak hidupmu. Selama hidupmu benar, hatimu benar di hadapan Tuhan, engkau tidak pernah ditolak Tuhan. Tuhan itu Allah yang baik, Dia penuh kasih setia.
Ketika kita berdosa pun dan datang sama Tuhan, kita akuin dosa kita. Selama kasih karunia-Nya tersedia, Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan memimpin kita, Dia akan menguduskan kita, Dia akan menyucikan kita, Dia akan memberkatin kita. Selama kasih karunia-Nya tersedia. Selama Bapak Ibu bisa dengar firman ini, engkau sedang berdosa, engkau sedang melakukan kenajisan, engkau sedang melakukan kejahatan apapun namanya, engkau hidup di dalam hal-hal yang busuk, hal yang jelek, kelakuanmu buruk, kelakuanmu jahat, tapi engkau dengar firman ini, engkau ambil keputusan untuk bertobat dan berubah, dan akuin dosamu di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Dia penuh kasih setia, Dia akan mengampuni dosamu, Dia akan memimpin hidupmu, Dia akan menguduskan hidupmu dan posisimu. Ketika engkau dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, engkau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Posisimu kudus, tak bercacat celah. Kalau hari ini doamu nggak dijawab, belum berarti Tuhan menolakmu loh. Tuhan tidak pernah menolakmu. Perhatikan baik-baik. Engkau pertolonganku, jangan membuang aku. Tuhan tidak pernah buang kita. Janganlah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah penyelamatku. Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia Bapa yang baik. Sebelum kita bertobat, Dia Allah yang setia dan adil. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apalagi hari ini Bapak Ibu, engkau sudah bertobat, engkau hidup benar, engkau mencari Tuhan dengan kesungguhan hatimu, engkau cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Dia Bapakmu yang baik. Kalau hari ini belum dijawab, tetap berdoa. Lihat ketekunanmu. Orang yang tekun akan tahan uji. Orang yang tahan uji akan melihat breakthrough dan terobosan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Kitab Yohanes katakan, Dia tinggal di dalammu. Dia menyertaimu. Dia menuntun hidupmu. Dia akan membawa hidup kita berjalan dari kebenaran satu pada kebenaran yang lain. Semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya. Semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Karaktermu, sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu diubahkan sesuai dengan kehendaknya, berjalan dalam pusat kehendaknya. Sehingga hidup kita, selama kita tinggal di muka bumi ini, kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita menyelesaikan segala sesuatunya tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Hari ini, dengerin baik-baik. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu, bahkan Dia mendengar semua jeritanmu. Dia mendengar semua keluhan hidupmu. Dia tahu dan mengerti apa yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu ngalamin apa hari ini? Datang dan ngomong sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak tahu, tapi Bapak Ibu lebih baik ngobrol jujur sama Tuhan. Ceritakan Bapak Ibu yang alami dengan tulus dan murni. Dia Bapak yang baik. Bagian kita ini sebenarnya ngambil hati Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Jangan jadi orang yang angkuh dan sombong. Allah itu benci kepada orang yang angkuh dan sombong. Bagaimana mungkin Allah pencipta langit dan bumi dan engkau sombong, angkuh begitu rupa? Kita tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dalam kondisi lemah seperti ini, kita melunakkan hati Tuhan. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita kasihin Tuhan, kita cintai Tuhan, kita dedikasikan hidup kita sama Tuhan. Kita akan melihat perjalanan hidup kita tiba-tiba mengalami pembalikan keadaan karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ketekunan kita, kesetiaan kita. Dan kita apalagi kalau didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dia Bapakmu yang baik. Kalau Bapak di dunia saja, pasti akan tahu nih, bagi orang tua yang punya anaknya, bisa membedakan anak yang baik atau anak yang kurang ajar. Tetap aja anak tetap disayangin kok. Apalagi kalau anak itu baik, pasti disayangin. Tidak ada bapak yang di dunia ini ketika anaknya minta roti, dia dikasih batu, minta ikan dikasih ular. Seorang bapak, dia pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bayangin Bapak kita di surga. Dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang mengerti semua keadaan kita dan penderitaan kita. Jalan terus sama Tuhan. Senengin hatinya Tuhan. Senengin dengan kelakuan, sikap, dan tindakanmu. Semua yang kita perbuat, yang kita lakukan hanya ingin nyenengin hati Tuhan kok. Kita mau belajar melunakkan hati Tuhan. Bukan berarti kita setelah jadi anaknya bisa berbuat sembarangan, serampangan, sembrono. Belajar
bagaimana hati kita ini takluk dan tunduk kepada firman. Bapak Ibu, kalau engkau sedang putus asa, lihat betapa baiknya Tuhan. Kalau hari ini doamu belum dijawab, fokus tetap sama Tuhan. Dia Bapa yang setia. Dia Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia akan menuntun hidup kita. Dia akan bikin breakthrough. Dia akan pertolongan. Dia tidak pernah membuang kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Orang dunia seringkali ketika melihat kita mengalami kekurangan, kita berbuat baik, meninggalkan kita. Apalagi orang yang mengalami kesusahan. Ketika saya mengalami bangkrut waktu itu, tidak ada orang yang mau mendekat. Orang takut mendekat karena takut diutangin kok. Justru dalam kondisi seperti itu kita akan melihat loh, orang yang tulus dan murni dekat dengan kita atau karena ada motivasi. Kalau Bapak Ibu hari ini ditolak keluargamu, ditolak oleh orang lain, engkau nggak punya teman, nggak punya sahabat, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Selama engkau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah membuangmu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagain hidupmu kok. Orang boleh menolak, orang tuamu boleh menolakmu. Mungkin kau mau digugurkan pada waktu masih dalam kandungan. Ketika jadi anak, kau ditolak menjadi anak, nggak diakuin sebagai anak. Tuhan menerima kita kok. Lingkunganmu menolak kamu, mungkin karena kelakuanmu buruk. Kalau kelakuanmu buruk ya bertobat dan berubah. Kalau kau punya kelakuan jelek ya bertobat dan berubah. Sekarang harus ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Toh kalau kita melakukan kebenaran masih orang nolak kita, nggak usah pusing. Yang penting kan Tuhan nggak pernah nolak kita. Yang penting kan Tuhan menyambut kita. Apalagi kalau kita ini belajar menyenangkan hatinya. Perhatikan ya, ayat yang ke-11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ini untuk orang-orang yang putus asa. Ini untuk orang yang stres. Saya pernah berkali-kali mengalami masa-masa sulit. Waktu itu sekitar tahun 2001, 2002. Kurang lebih 2001 kalau nggak salah. Saya mengalami masa-masa yang sulit karena ada sedikit problem. Saya pikir masa depan saya nggak jelas ini. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya nggak tahu harus ngalamin apa. Berkali-kali ngalami masa sulit. Ternyata itu diizinkan Tuhan loh untuk melatih hidup saya. Saya disuruh Tuhan dari Bali ke Jakarta untuk pelayanan di Jakarta. Belum ada kejelasan waktu itu. Siapa yang kenal saya? Nggak banyak orang kenal saya. Nggak ada orang yang mau dengerin khotbah saya waktu itu. Terus ditimpa dengan berbagai masalah lagi. Aduh, rasanya kok ruwet banget ini. Saya rasanya kok saya nggak punya masa depan. Ternyata saya jalan sama Tuhan dipelihara sampai hari ini. Saya jadi berkat sampai hari ini. Dan saya melihat Tuhan menyertain saya. Tuhan pakai hidup saya sampai hari ini. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang baik. Dia menuntun saya. Ternyata Tuhan buka jalan. Bapak Ibu, saya dipanggil Tuhan. Dari tahun 96 itu mulai ngalami pertobatan dan jadi hamba Tuhan. Terus-terusan dari tahun 98 sampai pergi ke Jakarta. Gak ada orang yang mau dengar khotbah saya waktu itu. Siapa saya? Masih muda sekali. Belum banyak pengalaman. Dan saya tahu penggenapan janji Tuhan. Dan ternyata Tuhan buka jalan dalam pelayanan saya. Dibutuhkan waktu yang lama. Sampai tahun 2021 bulan Juni, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Sejak saya itu sampai hari ini, Tuhan buka jalan. Sekali Tuhan buka jalan, tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Bagian kita itu ngikutin jalannya, ngikutin ritmenya, hidup benar di hadapan Tuhan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Kita melihat sesuatu yang ilahi sedang menanti hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan yang akan bikin breakthrough, Tuhan yang akan bikin jalan, Tuhan yang akan lakukan pembalikan keadaan. Jangan menyerah di tengah jalan, karena perjalanan hidup kita akan mengalami banyak hal. Berkali-kali saya mengalami posisi-posisi sulit, seakan-akan masa depan itu tidak ada. Tapi ternyata Tuhan bawa ke momen itu untuk saya belajar menaklukkan hati saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan membuat jalan yang ajaib dalam pelayanan saya. Sekarang kita lihat. Dan tuntunlah aku di jalan rata oleh sebab seteruku. Kalau Bapak ada musuh yang memusuhin kamu, memaki-maki kamu, saya berkali-kali melihat pembelaan Tuhan. Ada orang yang fitnah saya, orang perlakukan buruk saya, orang cari kambing hitam, dan saya dijadikan kambing hitam. Berkali-kali saya mengalami hal seperti itu. Saya jagain hati saya, tidak ada sakit hati, tidak ada jengkel, tidak ingin balas dendam, dan ternyata saya melihat pembelaan Tuhan. Kalau ada orang yang memusuhin hidupmu hari ini, dalam kondisi buruk udah dimusuhin, dalam kondisi susah Bapak Ibu dimusuhin, Bapak Ibu justru datang sama Tuhan, menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan.
Dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendedikasikan hatimu, ketika engkau mengalami hal yang buruk, hal jelek karena perlakuan buruk orang lain, tidak perlu membela diri. Hidup benar saja di hadapan Tuhan. Ambil keputusan yang benar. Nanti Tuhan yang bela kita kok. Dan ternyata orang-orang yang memusuhin saya sekarang juga jadi apa? Orang yang waktu itu memaki-maki saya, memfitnah saya dijadikan kambing hitam, ya sekarang tidak kemana-mana toh hidupnya. Saya melihat pembelaan Tuhan. Kalau kita disertain Tuhan, tidak perlu takut dengan orang berniat buruk. Tidak perlu pusing dengan orang yang mereka-rekakan kejahatan. Tuhan justru akan menjadi pembela kita kok. Hati kita ini harus benar. Jangan ada yang sampai menyimpan sakit hati, atau pingin balas dendam, atau pingin melukain orang lain, pingin menyakitin orang lain. Buang semuanya dari hatimu. Dedikasikan hatimu dan hidupmu sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi yang terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan akan tuntun dalam perjalanan hidupmu, ngalami kemenangan demi kemenangan. Sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Setelah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Selalu ada terjadi persaingan. Tidak di gereja, tidak di pelayanan. Biasanya dalam pelayanan saling sikut-sikutan, lebih ngeri lagi itu. Apalagi orang yang pelayanan pengen cari muka, jadi hamba Tuhan pengen nonjol, pengen menjatuhkan orang lain. Kalau udah kayak begitu, tinggalin aja itu model-model kayak begitu. Nah, benar itu motivasinya. Justru lebih ngeri kadang orang-orang yang pelayanan di gereja saling sikut-sikutan karena karakternya belum terbentuk. Pengen nonjol, pengen diakuin. Dengerin baik-baik. Pelayanan, pekerjaan Tuhan itu dilahirkan karena kita melayani Tuhan dulu. Orang yang pingin pelayanan, pekerjaan pelayanan di gereja, pelayanan di mimbar, tanpa melayani Tuhan, karakternya nggak terbentuk. Ingin nonjol, ingin dipuji, ingin diakui, ingin diagungkan, ingin dapat berkat, dan lain sebagainya. Motivasinya macam-macam. Justru kalau kita ini melayani Tuhan, ketika kita melayani Tuhan pasti urusin hati kita. Hati kita akan diremukkan, hati kita akan dibentuk begitu rupa. Baru ketika kita mulai bisa dibentuk sejalan apa yang Tuhan mau, diproses, diremukkan, pelan-pelan Tuhan percayakan pelayanan. Ketika pelan-pelan Tuhan percayakan, karaktermu sudah mateng. Nah, selalu ada orang, mau di luar gereja, mau di dalam gereja, selalu ada orang yang selalu pingin menjegal, merendahkan, bersaksi dusta, menjelekkan, menjilat pemimpin, untuk menjatuhkan. Banyak sekali itu. Apalagi di dunia kerja, ketemu orang-orang yang tidak bertobat, tidak usah pusing dengan mereka. Jagain hati kita sendiri. Tidak perlu pingin balas, nggak perlu pakai strategi licik dan lain sebagainya. Serahin hati kita saja sama Tuhan. Tuhan sendiri akan jadi pembela kita kok. Tuhan sendiri akan muncul dalam kedahsyatannya, menuntun hidup kita, ngalami kemenangan demi kemenangan kok. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Kalau ada orang bermufakat jahat, kalau ada orang mau menusuk kita dari belakang, atau berniat jahat, selama hidup benar hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan menjadi panglima perang kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Dia Allah yang setia. Dia akan menuntun hidup kita. Dia menjadi panglima perang kita, memproteksi dan menjaga hidup kita. Bapak Ibu, jalan terus sama Tuhan. Orang yang berniat jahat, mereka bersatu, justru Tuhan akan bikin tunggang langgang, lari tunggang langgang. Tuhan akan bikin kekacauan dalam kehidupan orang-orang yang akan membuat kita jatuh. Hati kita harus dedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati. Jangan simpen motivasi busuk, jangan simpen motivasi jahat, jangan pingin dipuji orang, jangan pingin ngejar pengakuan, jangan pingin ngejar dihormatin orang. Justru yang kita kejar, bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita, ketika kita belajar menyenangkan hati Tuhan, pasti pelan-pelan Tuhan akan bawa hidupmu alami peninggian dan promosi. Amin. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Oh iya, pasti.
Kalau Tuhan di masa lalu Tuhan bikin kebaikan, apalagi masa yang akan datang. Apalagi kalau hidup kita ini semakin mencintai Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti bikin sesuatu yang ilahi. Toh kalau sampai hari ini belum terjadi terobosan itu, Tuhan tetap baik. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan baik. Sekalipun kondisimu tidak baik, Tuhan tetap baik adanya. Bapak Ibu bisa perhatikan, sepanjang umur hidup kita, betapa baiknya Tuhan. Lawang dulu kita masih bejat saja, Tuhan tetap baik kok. Apalagi kita yang sudah hari ini bertobat dan berubah. Tuhan jauh akan nyatakan kasih setianya. Dia akan melimpahi kita dengan favor. Tuhan akan buat kita ngalami sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Kita akan ngalami favor, keberuntungan demi keberuntungan, kemurahan demi kemurahan, perkenanan demi perkenanan. Setiap harinya kita akan dibawa semakin hari, semakin berjalan dalam pusat kehendaknya. Tuhan tetap baik, Bapak Ibu. Kondisimu nggak baik, keuanganmu nggak baik, keluargamu nggak baik, Tuhan tetap baik. Kalau Tuhan baik sama hidupmu, Dia tetap baik dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Ini yang tak mudah. Selama hidupmu benar di hadapan Tuhan, engkau harus menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dibutuhkan waktu. Kapan doamu dijawab? Tidak ada yang pernah tahu. Seperti penabur benih, seperti petani ya. Bapak Ibu mesti belajar sama petani ketika dia mulai menabur benih. Dia tunggu waktunya. Kapan benih itu pecah dan mulai berbulir? Tidak pernah tahu. Kenapa petani itu sabar? Karena dia tahu semuanya ada prosesnya. Tidak ada yang instan ikut Tuhan. By proses, butuh waktu. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dibutuhkan kesetiaan dan kesabaran menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dibutuhkan ketekunan untuk menanti doamu dijawab Tuhan. Hidupmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan menunggu promosi yang datangnya dari Tuhan. Engkau akan melihat betapa baiknya waktu Tuhan muncul dalam kedahsyatannya. Dia memang tetap baik dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Justru waktu kita menantikan Tuhan, kita harus kuat dan hati kita harus teguh. Ya, hanya soal menantikan Tuhan menjawab semua doa dan pergumulan kita. Menantikan Tuhan menjawab semua pergumulan dan Tuhan sendiri akan membalikkan keadaan. Dibutuhkan kesetiaan penantian hidup kita setiap hari di hadapan Tuhan. Jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihin Tuhan, dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat betapa Tuhan itu baik dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Waktu menanti Tuhan bukan berarti Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu. Bukan berarti langsung doamu dijawab. Bukan berarti Tuhan nggak dengar doamu. Menantikan Tuhan, menunggu Tuhan melakukan sesuatu yang ilahi. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan di dalam hati kita dengan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia muncul dalam kedahsyatannya, dia akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dia akan bikin terobosan, dia akan buat mujizat, dia akan buat perkara yang ajaib, dan Tuhan akan buat pembalikan keadaan terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan menguatkan hatimu bagi orang-orang yang lagi putus asa, mungkin lagi stres, lagi bingung, lagi kacau. Jalan sama Tuhan. Dedikasikan hidupmu dan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan nyata dalam hidupmu. Menantikan Tuhan, nempel hatimu sama Tuhan, kuatkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan jawab semua pergumulan dan doamu. Dia Allah yang setia. Saya menantikan Tuhan bertahun-tahun untuk dipromosi loh. Saya dipanggil Tuhan lama. Ketika saya masih muda umur belasan tahun. Tidak ada orang yang mau dengar khotbah saya. Baru Tuhan angkat saya, janji itu digenapi dari tahun 98 digenapi tahun 2021 bulan Juni. Dibutuhkan waktu yang lama.
di dalam perjalanan dari tahun 98 ke tahun 2021, saya setia, saya tekun, saya cintai Tuhan, saya kasihin Tuhan. Saya melihat janji Tuhan. Saya tidak pernah putus asa. Suatu hari saya akan muncul dalam kedahsyatan Tuhan, muncul dalam pengurapan, muncul dalam hikmat. Dan ternyata janji itu digenapi. Ibu butuh penggenapan dari doa-doamu, butuh jawaban dari doa-doamu, butuh penggenapan dari semua nubuat yang Bapak Ibu terima. Nantikan dengan kesetiaan, nantikan dengan hatimu nempel sama Tuhan. Jangan putus asa, jalan terus sama Tuhan. Sakit, iya. Berdarah-darah, iya. Rasanya nggak kuat, iya. Saya pernah ngalami titik seperti itu. Bahkan seringkali diperhadapkan dengan jalan buntu. Setia terus jalan, setia terus jalan. Ketika engkau setia terus jalan, semakin kau mendekatin breakthrough dan terobosan, semakin kau akan melihat kedahsyatan dalam hidupmu terjadi. Engkau akan melihat promosi dan peninggalan, pemulihan akan terjadi dalam hidup. Semakin mendekatin jalan buntu, semakin ruwet, semakin kau akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kuatkan dan teguhkan, fokus kepada janji Tuhan. Dia akan muncul dalam kedahsyatannya, membuat pembalikan keadaan dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Kami berdoa, anugerah kemurahan Tuhan, kami ngalami kemenangan, kami diberikan kemampuan kekuatan melihat janji Tuhan digenapi, dan mau berdoa firman yang nempel dalam hati kami. Mau berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang diberkatin Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, sempurna seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bakung yang berkembang